Amazing ya guys ya. Nah ini kali ini spesial lagi nih guys ya. Jadi ini adalah kompo yang saya idam-idamkan ya guys ya. Nah yang kemarin juga saya idam-idamkan juga ya guys ya, GVC ya. Cuman bedanya itu big kompo ya guys ya. Tapi kalau ini kompo yang kecil, mini kompo, mikro kompo, atau terserah lah mau dibilang apa ya guys ya. Nah ini sebenarnya normal ya guys ya, tombolnya juga normal, cuman saya tetap bongkar ya guys ya. Saya pengen tahu guys, kapan lagi guys, mumpung ada ya gak, mumpung ada jadi saya bongkar guys. Nah, ini tuner, tombol-tombolnya juga enak ya guys ya, DVD, dan DVD-nya juga baca ya guys ya, saya udah tes. Ini tombol apa sih? Advan Suron ya guys ya. Nah ini jadi saya nggak dapet speakernya ya guys ya, hanya headnya doang ya guys ya. Nah ini minusnya tuh kalau CD baca, tapi kalau disuruh nutup dia harus, no ini udah close tapi dia nggak mau close ya. Jadi awalnya tuh harus, oh tuh ya begitulah ya guys ya, tapi dia masih mau baca guys. Nah desainnya ini ya guys ya yang amazing ya guys ya. Nah ini kita cabut dulu dah guys ya, takut nyetrum guys, ntar nyetrum mati lagi guys. Aduh. Nah ini saya mau lihat dalamnya guys ya. Jadi desainnya itu ke belakang ya, memanjang ke belakang ya guys ya. Tuh, jadi pinter ya guys ya. Jadi mungkin zaman dulu itu dia komponennya nggak kecil-kecil banget ya guys ya. Jadi tetap butuh banyak komponen ya. Nah tapi dia sudah berpikir untuk kecil gitu ya guys ya, dari sudut pandang depan ya guys ya. Nah maka dia panjangin ke belakang gitu ya guys ya. Nah ini pinter ya guys ya, menurut saya ini pemecahan masalah yang sangat simple ya, walaupun nggak sempurna ya guys ya. Jadi kalau mejanya Anda kecil juga, ini kan butuh space ke belakang ya guys ya. Jadi kalau mejanya kecil ya dia nanti nongol nongol dari meja gitu ya guys ya. Tapi apapun itu tetap pinter lah gitu ya guys ya. Nah ini dalamnya ya guys ya, ini IC kontrolnya ya guys ya, ini controllernya. Nah ini mereknya Panasonic juga ya guys ya. Biasanya brand-brand itu nggak harus sama ya guys ya. Misalkan Panasonic dia pakai Sanyo, bisa juga seperti itu ya guys ya. Nah tapi ini pakainya Panasonic ya guys. Tapi nggak mesti beda juga sih ya. Ya mungkin ada kendala produksi atau kendala chipset gitu ya guys ya. Nah ini amplinya ya guys ya, STK ya, STK berapa nggak tahu ya guys. Pokoknya IC ampli lah gitu ya guys. Nah ini trapo ini ya guys, trapo standby. Ini trapo utamanya. Jadi yang selalu standby itu ini ya guys ya. Jadi ketika Anda colok listrik, ini selalu aktif nih guys ya. Tapi ini belum tentu aktif. Ketika Anda pencet on dari depan itu, baru ini nyala ya guys ya. Semua power supply sama ya. Ini walaupun ini jadul dan yang baru, yang zaman sekarang SMPS, itu sama cara kerjanya. Selalu ada yang standby system ya guys ya. Lalu nah ini kipasnya ya guys ya. Kipasnya kok ada di sini ya guys ya. Ya terserah dia lah ya guys ya, mau naruh kipas di mana juga ya. Nah ini guys ya speakernya ya guys. Nah ini sebenarnya walaupun kelihatannya ada 4 speaker, ya memang 4 speaker gitu ya guys ya, tapi
dia punya karakter itu berbeda ya guys ya. Jadi ini sama aja ya, kalau yang biasa suka pernah pegang speaker Panasonic ya guys ya, yang satu box itu keluar dua jalur speaker ya, yang satu untuk bass, yang satu untuk tweeter. Nah, bedanya apa sama si home theater ya guys ya? Kalau home theater tuh tweeternya tuh ada bass-bassnya ya guys ya, ada bass-bassnya dikit lah gitu ya guys ya, ada lah. Sebenarnya nggak dikit juga ya, lumayan lah ya. Ya hitungannya dikit lah gitu. Tapi kalau ini benar-benar nggak ada bass ya guys ya, hanya vokal ya guys ya. Jadi ini seperti apa sih itu pembagian frekuensi yang ada di dalam box itu, kemarin saya sempat ngomong namanya apa ya, semacam aduh lupa saya, lilitan gitu ya, pembagian frekuensi yang di dalam box speaker. Nah hanya bedanya ini pembagiannya melalui elektronik gitu ya guys ya. Sebenarnya ini lebih sempurna lagi pembagiannya ya guys ya. Jadi ini tidak ada, ini yang Twitter ya guys ya, abu-abu dan biru, ini tidak ada bassnya ya guys ya. Ini settingannya, perbedaannya di situ dengan si home theater ya guys ya. Jadi ini walaupun ada banyak, ini hanya direncanakan untuk dua box speaker sebenarnya gitu ya guys ya. Nah ini adalah optical output ya guys ya. Nah tapi zaman sekarang ini sebenarnya lebih ke optical input ya guys ya. Kalau output itu biasanya kalau zaman sekarang tuh TV itu keluaran audionya optical output, sama seperti ini output. Nah dia mencari ampli itu untuk optical inputnya gitu ya guys ya. Nah kalau ini optical output ya paling dari CD ya, buat apa di outputin, kan sudah ada speaker ya guys ya. Nah itu, tapi yang zaman dulu selalu kayak begini guys ya, termasuk kalau nggak salah GVC itu adanya optical output gitu ya, aneh ya guys ya. Tapi ya namanya juga jadul ya guys ya. Ya kira-kira turnya seperti ini ya guys ya. Nanti saya akan tes suaranya apa enggak ya guys ya. Ini harus dicari lagi speakernya guys ya, karena ada sih kayaknya speaker ya guys ya. Nanti deh saya nunggu mood dulu ya guys ya. Tapi untuk sekarang seperti ini dulu ya guys ya. Tur kecil aja ya guys ya. Oke, thank you guys.